Bab 15, Sikap Perhatian. Kel dan Farah berangkat menuju perusahaan bersama-sama. Kedua sejoli itu tidak pernah berhenti tersenyum. Aura pengantin baru yang mereka pancarkan benar-benar membuat setiap orang yang melihatnya akan merasa iri. Di perjalanan, Kel tidak berhenti curi pandang kepada Farah yang duduk di sebelahnya. Pagi ini Farah memakai kemeja berwarna coklat susu dengan bawahan yang senada dan memakai jilbab berwarna coklat tua. Biasanya Farah akan berganti pakaian memakai seragam khusus untuk resepsionis ketika sudah sampai di kantor. Di perusahaan itu, setiap resepsionis memiliki 3 seragam dengan warna yang berbeda-beda. Ada yang berwarna hitam putih, hijau army, dan juga merah bata, disesuaikan dengan hari-harinya saat memakai seragam itu. Apa kamu tidak ingin berhenti bekerja, sayang? Farah merasa blushing ketika Kel memanggilnya dengan sebutan sayang. Aku masih betah bekerja, Mas. Baru 2 tahun. Aku bekerja di perusahaan Abraham Group. Belum dapat tabungan apa-apa, masa ya udah harus resign? Jawab Farah. Farah, kenapa harus memikirkan masalah tabungan? Apa kamu lupa jika suami ini adalah pemilik perusahaan tempat kamu bekerja? Farah mendengus. Iya yang punya perusahaan. Tapi kan tetap aja beda, Mas. Aku ingin punya uangku sendiri. Nanti aku sisihkan untuk ibu. Kalau nafkah dari kamu nanti akan aku tabung untuk anak-anak kita di masa depan. Jadi intinya, uangmu uangku, kalau uangku ya uangku. Kel tertawa mendengar istilah dari sang istri. Nanti ibu juga sudah dapat jatah dariku. Kamu tenang saja. Lebih baik kamu resign dari perusahaan, berdiam diri di rumah, jadi ibu rumah tangga yang patuh, dan membesarkan anak-anak kita dengan didikanmu yang aku yakin akan mendidik mereka dengan baik. Ujar Kel melirik istrinya yang pagi ini benar-benar terlihat sangat cantik. Tidak pernah bosan untuk dipandang. Itulah pesona dari seorang Safara Maulida. Wanita itu memang sangat sederhana, tidak pernah memakai make-up berlebihan. Tetapi memiliki aura yang sanggup memikat para laki-laki yang sudah mengenalnya. Jika tersenyum, setiap yang melihat rasanya tidak akan pernah bosan untuk selalu menatap gigi bingsulnya yang memiliki daya tarik tersendiri. Besok-besok aja kalau aku sudah hamil, Mas. Sekarang aku masih ingin bekerja. Jawab Farah. Kel hanya bisa pasrah menuruti keinginan sang istri. Akhirnya mobil SUV hitam itu sampai di perusahaan. Tunggu dulu, biar aku yang bukain pintunya. Ucap Kel. Pria itu melepaskan seatbeltnya, kemudian keluar dari dalam mobil dan berjalan memutar lewat depan menuju pintu ke samping kemudi. Farah tidak bisa untuk menyembunyikan senyumannya ketika melihat suaminya yang sekarang semakin memperlihatkan perhatiannya. Rasanya kok bahagia banget ya, batin Farah. Kel membuka pintu mobil untuk istrinya. Farah dengan senang hati menerima uluran tangan sang suami. Terima kasih Bapak Kel Abraham. Farah tersenyum lebar diperlakukan bak seorang putri oleh suaminya yang tampan itu. Panggil saja, Mas. Meskipun di kantor harus panggil seperti itu. Kita kan sudah menikah. Jadi nggak apa-apa kalau kamu memanggil aku dengan sebutan. Ucap Kel sambil menutup pintu mobilnya. Farah mengerutkan bibirnya. Siapa dulu yang minta aku harus bicara formal saat di kantor? Cibir Farah. Kel begitu gemas melihat sang istri yang seperti ini. Apalagi dengan bibir yang mengerucut seperti itu. Membuat pria itu ingin sekali melahapnya saat ini juga. Kenapa baru sadar ya? Kalau ternyata kamu itu sangat cantik. Gak ngebosenin kalau dipandang. Bisik Kel di telinga Farah meskipun tertutup hijab. Tapi Farah bisa merasa merinding sekaligus malu saat Kel berkata dengan jarak sedekat ini dengannya di tempat umum. Aduh Mas, emang mata kamu selama ini kemana aja Mas? Gak pernah lihat aku. Berarti kamu juga gak perhatiin aku dong selama ini. Ucap Farah berusaha bersikap biasa saja. Bukan gitu sayang. Dulu aku kan gak berani memandang lama karena bukan murim. Jawab Kel yang tampak masuk akal diterima Farah. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam perusahaan bersama. Bahkan Kel sudah menggandeng tangan sang istri dan tentu saja itu menjadi pusat perhatian seluruh karyawan. Biasanya mereka memang berangkat bersama, tetapi berbeda dengan hari ini, di mana kedua pengantin baru itu tampak lebih bersinar. Yuni mengedipkan matanya ketika melihat Farah berjalan bersama atasan mereka yang juga merupakan pemilik perusahaan, yang tak lain adalah suami Farah sendiri. Melihat cara berjalan Farah yang sedikit berbeda, Yuni bisa menebak bahwa sahabatnya itu pasti sudah tidak perawan lagi. Selamat pagi Pak Kel, Bu Farah.
Sapa Yuni yang dibalas anggukan kepala oleh Kel. Pagi juga mbak, maaf gue telat. Coba Farah melepaskan tangannya dari genggaman Kel. Tapi pria itu tetap tidak melepaskannya. Tidak apa-apa, saya paham kok gimana rasanya menjadi pengantin baru. Telat dikit tidak masalah. Lagi, Yuni mengedipkan mata kepada Farah. Farah hanya bisa melototkan matanya pada Yuni tanpa bisa meneriaki sahabatnya itu, karena Farah masih bersama Kel. Aku gak ikut naik ke atas kan mas? Tanya Farah ketika Kel terus menggadangnya sampai di depan lift. Maunya sih, kamu ikut sampai ke ruangan saya. Nanti kamu nungguin saya bekerja dan setelah itu kita bersenang-senang. Farah melototkan matanya pada sang suami. Sungguh, kenapa suaminya itu sekarang begitu mesum? Sepertinya akibat buka segel subuh tadi, hingga membuat Kel mungkin masih ketagihan dan ingin lagi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Kel merasa ketagihan dengan tubuh istrinya. Mas, aku harus bekerja. Kita ini udah telat loh. Nanti gimana kalau pada iri sama aku kalau aku datangnya telat seperti ini? Farah merasa tidak enak pada Yuni. Kel menghela napas. Sebenarnya dia tidak ingin istrinya bekerja kembali setelah mereka menikah. Tapi dia sudah berjanji tidak akan melarang Farah bekerja. Baiklah, kali ini aku akan melepaskanmu. Tapi nanti siang, kamu harus ke ruanganku seperti kemarin. Ucap Kel. Iya mas, ya sudah aku mau ganti seragam dulu. Farah langsung menarik tangan Kel dan mencium punggung tangan suaminya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kel langsung masuk ke dalam lift saat sang istri sudah menghilang. Pria itu masuk ke dalam lift khusus yang langsung menuju ke lantai di mana ruangannya berada. Kel melangkahkan kakinya keluar dalam lift dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Ternyata melakukan itu sangat nikmat dan bikin lagi. Apalagi tanpa ada paksaan sama sekali. Ternyata Farah juga mencintaiku. Ya Allah, sungguh beruntungnya aku. Batin Kel. Baru beberapa menit berpisah dari Farah sudah membuatnya rindu dan ingin bertemu kembali. Kel sudah sampai di depan pintu ruang kerjanya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Kel, tunggu. Bersama